tentunya usulan-usulan panjenengan ini juga harus terintegritas dengan program yang ada di Kabupaten Probolinggo. Sumur Dalam barangkali terkait dengan posnya juga sudah bagus, kantinnya juga bagus, ini juga harus dipertahankan. Jangan sampai dengan kondisi yang bagus tahun depan ada pengurangan mungkin PNT-nya atau honor petugasnya, sehingga nanti Sumur Dalam juga akan turun dari striknya baik menjadi tidak baik atau dijadikan desa yang jadi lokus tertib. Ini juga harus lintas, makanya channel tadi Kecamatan Besuk News TV, monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Bahwasanya PAD itu berlaku mulai tahun sak semakin. PAD ini terutama kepada perangkat desa. PAD berlaku dari saat sekarang. Berarti untuk rapat Musdes perubahan APBDes secara otomatis anggaran PAD itu wajib dimasukkan ke anggaran perubahan APBDes. Itu Pak Bendahara. Jadi nanti untuk apa alokasinya anggaran tersebut kita renungkan bersama. Insya Allah anggaran PAD tanah kas desa Alas Senior itu sebesar 23 juta lebih kalau rekor kita. Nanti untuk kepentingan apa nikah kita rembukan bersama ya. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya karena ini ketentuan berlaku dan Pak Camat kudu makin nih kan. Tidak ada dispensasi ya. Tidak makin kata masalah. Karena ini PAD-nya sudah berlaku, maka secara otomatis mulai ditetapkan hari ini, ketika sudah ditetapkan perubahan APBDes, maka setiap perangkat desa yang menyewa tanah kas desa wajib membayar ke rekening kas desa. Nanti tanya rekening kas desanya ke bendahara desa. Jadi tidak boleh bayar kepada kepala desa atau ke bendahara desa, tapi ke rekening kas desa, ke Bank Jatim berarti secara otomatis. Begitu juga dengan Pak Kepala Desanya karena nyewa juga. Jadi nanti wajib dibayarkan ke rekening kas desa, di mana untuk anggaran tersebut nanti apakah nanti ditaruh di tahap 3-nya atau langsung di tahap 2-nya ini. Seperti itu. Berarti secara otomatis ada perubahan di APBDes-nya dan juga matriknya karena ada penambahan APAD TKD desa tersebut. Jadi mohon kepada semua perangkat yang menyewa tanah kas desa tersebut untuk mempersiapkan keuangan, tidak terkecuali. Jadi langsung ke rekening kas desa, nanti struknya itu dijadikan sebagai tanda bukti kepada pemerintah desa bahwasanya sudah terbayar ke rekening kas desa. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu disampaikan dalam perubahan APBDes ini adalah berkenaan dengan masalah alokasi anggaran tersebut. Nanti kita rembukan bersama apa yang menjadi skala prioritas dari anggaran 23 juta lebih itu. Itu yang ketiga. Untuk selanjutnya juga perlu disampaikan karena dalam forum ini ada anggaran berupa ketahanan pangan. Kemarin itu belum ada kesepakatan. Kalau kemarin dianggarkan ini Pak Camat pembelian domba sebesar sekian puluh juta, maka ini karena lebih mensimpelkan pemeliharaannya. Kalau domba itu kalau agak banyak kita akan ribet, maka kalau bisa kita usulkan di perubahan APBDes nanti itu diganti dengan pembelian sapi. Jadi dari domba ke sapi. Karena kalau seumpamanya domba kayaknya banyak yang kita setelah terjun ke lapangan banyak yang tidak mau untuk merawat. Dalam rangka musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintah desa Sumur Dalam di tahun 2023 sekaligus pelaksanaan musyawarah desa tentang penyusunan perubahan
anggaran pendapatan dan belanja desa Sumberdalam di tahun 2022. Mudah-mudahan pelaksanaan musyawarah desa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan juga kelancaran bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para umatnya sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih Pak Kades dan juga jajaran BPD yang telah memfasilitasi pelaksanaan suatu perencanaan desa yang telah tersusun setelah desa merampungkan atau menetapkan suatu produk desa, yaitu peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa mulai tahun 2022 sampai dengan 2028 yang insya Allah telah dilaksanakan di bulan Juli kemarin. Intinya RKP ini tersusun bila mana RPJMD-nya sudah ditetapkan. Kalau RPJMD belum selesai, kita tidak bisa melaksanakan musdes RKP. Karena apa? RKP ini adalah penjabaran dari RPJMD yang telah ditetapkan sebagai salah satu tugas dari kepala desa setelah kepala desa menjabat sebagai kepala desa selang 3 bulan setelah pelantikan. Oleh karena itu, karena musdes ini juga sifatnya adalah partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat desa yang tergolong dari kelembagaan desa, mulai dari RT, RW, LKD, LPP, TKK, kader dan sebagainya. Ini adalah keterwakilannya, sehingga nanti musdes ini benar-benar pelaksanaannya nanti bersumber dari informasi data yang ada di desa ini. Karena apa? Suatu perencanaan ini adalah butuh data dan informasinya dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa harus ada perencanaan? Karena memang perencanaan ini ada yang perencanaan untuk satu periode kepala desa menjabat, ada yang perencanaan di setiap tahunnya. Di setiap tahunnya namanya RKP, satu periode menjabat adalah RPJMD. Oleh karena itu tetap ada 5 bidang yang harus panjenengan usulkan. Tidak hanya pembangunan dan pembangunan. Selain pembangunan ada pemerintahan terkait ini nanti operasional kantor, kursi, meja dan lain sebagainya, almari dan sebagainya. Rumor Pak Tinggi dan juga Bapak Ibu sekalian, di status teman-teman pendamping termasuk Sarpras di Kementerian Desa itu juga mengupload status PP bahwasanya 3% dari pagu dana desa di tahun 2023 itu diperuntukkan untuk operasional pemerintahan desa. Namanya operasional, apa yang dibutuhkan oleh sekretariat atau kantor pemerintahan desa. Tinggal nanti kita menunggu juklak dan juknisnya peruntukannya untuk apa saja. Apakah boleh untuk pengadaan barang dan jasa berupa kursi, meja, almari dan sebagainya, termasuk bermerangkak ini berajab atau mungkin rehat mungkin atau sebagainya, kita tunggu juklaknya. Yang jelas kalau misalkan 3% dari 1M itu 30 juta sudah untuk operasional, bisa beli laptop apa dan sebagainya. Ya, ini sudah doa panjenengan semuanya. Kenapa? Dana desa kemarin tidak boleh untuk operasional, apalagi untuk rehab kantor dan sebagainya, karena terkunci di aplikasi Siskudesnya. Sehingga ini ada peluang di tahun 2023 untuk mencukupi kebutuhan kantor desa yang memang selama ini belum ada, dan manfaatnya untuk pelayanan bagi masyarakat desa Sumberdalam. Ya. Untuk regulasi RKP ini tetap Perbup 27, revisinya Perbup 65, yang mana nanti setelah musdes ini dan terrekap terdata usulan-usulan dari panjenengan, kepala desa sebagai pembina akan membentuk tim penyusun RKP desa, tim penyusun rencana kerja pemerintah desa 2023.
ketuanya nanti Pak Sekdes, sekretarisnya ini nanti ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, atau unsur-unsur lainnya yang mungkin menguasai dalam hal kesekretariatan. Anggotanya minimal 7 orang, maksimal 11 orang. Pelangi bisa diambilkan dari pemuda, keterwakilan perempuan, RT, RW, dan sebagainya. Ini adalah mekanisme formatur tim penyusunannya. Setelah tersusun, tentunya nanti usulan-usulan ini akan panjenengan rekap sebelum nanti ada pagu yang akan diberikan, berapa anggaran yang akan diberikan oleh pusat untuk desa Sumurdalam. Saat ini kita ditampung semua usulan panjenengan. Bu Perawat tadi mengaktifkan kembali pos yang dunia, yang lain drainase, normalisasi, bangun yang itu dan ini sebagainya kita tampung. Baru nanti setelah ada pagu anggaran yang sudah diperuntukkan untuk desa Sumurdalam, baru kita melaksanakan musyawarah desa tentang rencana ADDDes 2023. Karena sudah ada anggarannya, dana desanya berapa, ADD-nya berapa, ADD serentaknya berapa, bagi hasil keuangannya berapa, bantuan-bantuan yang lain yang diterima oleh pemerintah desa sebelumnya berapa, baru nanti kita mengklopkan program dengan anggarannya. Bila mana lebih banyak program dari anggarannya, otomatis ada program yang harus ditunda pelaksanaannya, ditunda di 2024. Ini adalah tahun pertama, 2023 ini adalah tahun pertama Pak Tinggi Sarkawa ini setelah meletakkan RPJMD-nya nanti sampai tahun 2028. Oleh karena itu, semua usul panjenengan adalah prioritas. Mungkin nanti yang paling dibutuhkan dan urgent untuk segera dibangun itu yang kita pilih bersama. Tidak harus dusun ini, mana kita cari, kita mungkin nanti tim penyusunnya ini akan ngecek, akan melihat langsung kondisi usulan panjenengan. Kalau sebenarnya hanya rusaknya nggak terlalu berat, mungkin bisa dilaksanakan di 24, 25 dan sebagainya. Yang paling rusak dan itu dibutuhkan manfaatnya oleh masyarakat desa Sumurdalam, itu yang kita segera laksanakan di tahun 2023. Kemudian yang kedua, di bulan yang sama, di tahun yang kemarin kita juga melaksanakan Nusdes RKTI, juga banyak usulan. Setelah APBDes, setelah RKP terbentuk, anggarannya sudah keluar, ini tidak balance, banyak programnya, sehingga juga ada program yang ditunda. Monggo kita review, kita ingat kembali program apa yang kemarin sudah kita usulkan tapi tidak terlaksana di tahun 2022. Ini bisa kita usulkan lagi, kita ingat lagi, barangkali bisa juga kita laksanakan di tahun 2022. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tentunya usulan-usulan panjenengan ini juga harus terintegritas dengan program yang ada di Kabupaten Probolinggo. Sumurdalam barangkali terkait dengan posnya juga sudah bagus, kantinnya juga bagus, ini juga harus dipertahankan. Jangan sampai dengan kondisi yang bagus tahun depan ada pengurangan mungkin PNT-nya atau honor petugasnya, sehingga nanti Sumurdalam juga akan turun dari striknya baik menjadi tidak baik atau dijadikan desa yang jadi lokus tertib. Ini juga harus sinergitas, makanya saya sampaikan tadi jangan hanya pembangunan tapi juga membangun sumber daya manusianya biar masyarakat desa Sumurdalam ini tetap sehat, tetap tetap sejahtera, sehingga juga kita butuhkan kebudayaan. Masyarakat juga barangkali Agustus ini tidak ada kegiatan apa-apa Sumurdalam, monggo melalui kemasyarakatan dan melalui kelembagaan Karang Taruna kita support untuk kegiatan-kegiatan Semarang HUT di 2023, mungkin melalui PHBN-nya, mungkin juga kecamatan desa melalui PHBI-nya, mungkin kecamatan desa mengadakan pengajian umum, ambil barokahnya, syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti semuanya makmur, sejahtera, dan tidak usah mengharapkan bantuan dari pemerintah. BLT pun, tak perlu BLT, Pak Yamat.
nuwun makmur sejahtera. Kanggo anggaran bisa kanggo sing lain kan sebenarnya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak panjang karena kemarin nutup Pak Camat, saya undang jam 10 kan Jumatan. Karena makanya kan kalau setengah 11 barangkali nanti ada tambahan dari pendamping lokal desa atau pendamping desa. Intinya Musdes ini harus kita laksanakan setiap tahunnya sebagai perencanaan dan juga sebagai penerimaan informasi dan data, bila mana nanti data itu diperlukan oleh pemerintah desa sebagai program di tahun akan datang. Karena apa? Bila mana nanti langsung desa yang menentukan, sifatnya tidak partisipatif, tentunya nanti pasti di tengah jalan, di tengah tahun, di tengah bulan nanti ada kekeliruan dan ada ketidaksinergisan antara yang diusulkan dengan kondisi yang di lapangan. Karena apa? Karena mungkin awalnya saya informasi ini katanya, saya dapat informasi ini, usulan ini katanya, tidak langsung panjenengan yang menjadi ujung tombak. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran pemerintah desa yang dikomandoi oleh Bapak Soleh sebagai Kepala Desa Kecik beserta ketua dan anggota BPD yang telah bersinergi untuk memfasilitasi pelaksanaan Musdes pada hari ini. Karena apa? Produk Musdes ini adalah suatu sinergitas, suatu mitra antara BPD dengan pemerintah desa. Ini yang pertama. Yang kedua, kami juga tidak bosan-bosannya mengingatkan dan juga menyampaikan bahwasanya lancar tidaknya suatu pemerintahan, utamanya pemerintahan desa, juga harus ada keikutsertaan masyarakat dalam menerapkan kedisiplinan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dan apa? Biaya dan anggaran yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah desa itu juga salah satu sumber pemasukannya dari pembayaran PPD di setiap pemilik tanah ataupun sawah di setiap desanya. Sebelum kami membahas tuntas terkait dengan RKP, juga ada SE, surat edaran dari Kabupaten Probolinggo yang ditandatangani oleh Bapak Sekretaris Desa. Ada 21 item ataupun program yang juga sinergitas dengan program yang ada di 325 desa, 5 kelurahan se-Kabupaten Probolinggo. Namun tidak sejumlah 21 item itu harus diambil lagi dan dilaksanakan di pemerintah desa. Monggo nanti diperiksa nih di surat edaran itu kira-kira berapa item, berapa program. Saat ini kita hanya mengupas dan memusyawarahkan kegiatan dan programnya saja. Pada saat keluar pagu anggaran, kita nanti akan melaksanakan musyawarah desa serupa terkait dengan APBDes-nya. Karena sampai tanggal 8 September ini belum ada pagu ataupun kebijakan. Biasanya kebijakan tentang pagu desa ini dikeluarkan lewat Perpres, peraturan presiden. Perpres 104 kemarin sudah mengamanahkan 40% dana desa. Dana desa itu sebagian sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saya ambil salah satu contoh, bantuan langsung tunai. Ini harus dan sudah ditetapkan 40% dari pagu dana desa yang diterima. Insya Allah ini ada 100 lebih. Ya 100 berapa? 116. Ini nggak bisa ditoleransi, tidak bisa dikurangi, apalagi dihapus 40%. Sisanya 60%. Setelah itu masih ada lagi 20% untuk ketahanan pangan dan hortikultura. Kita pun nggak bisa dihapus dan dikurangi. Kalau ngambil Pak Camat 10%, kontrol oleh Perpres ya.
ada kurang per camat, tak berlaku per camat ya. Itu perpres, ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada PP, ada perpres, ada perpu, ada perpres. Itu tingkatannya paling tinggi lah setelah undang-undang dasar, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah pelaksana undang-undang, baru perpres. Baru setelah perpres itu ada permen-permen, baru perpu, perda, perbu, baru percam, nggak ada percam, baru perdes. Karena camat ini nggak punya wilayah, yang punya wilayah ini desa, camat kampung Odi. Ya. Baik, saya kembali lagi. Monggo kita lebih enak diskusi, saran masukan panjenengan kita butuhkan bersama. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan musdes ini. Intinya musdes ini memang musyawarah tahunan sebagai perencanaan sebelum nantinya kita melaksanakan sesuai dengan tahap selanjutnya setelah kita melaksanakan suatu perencanaan. Perencanaan butuh data dan informasi sehingga sifatnya partisipatif. Tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tidak bisa juga dilaksanakan hanya BPD aja. Ada mitra, ada koordinasi dan konsultasi komunikasi yang satu arah sehingga nanti juga pelaksananya juga sama-sama satu arah, on the track sesuai dengan alur perencanaan yang kita musyawarahkan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas atensi, semangat dan juga perhatian panjenengan semuanya. Saya akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Kepala Desa. Sarana dan prasarana itu dari sekarang mungkin yang paling urgent, yang paling misalkan dibutuhkan oleh masyarakat. Terus pemberdayaan masyarakat mungkin apa? Pelatihan, pelatihan dulu, mereka pelatihan ini ya benar. Jangan menggunakan kewajiban pelatihan. Nah, apalagi gitu. Jadi enak, berkelanjutan. Nyari saya pemberdayaan berkelanjutan, nyaman. Mungkin itu nanti selebihnya nanti kita proses bareng-bareng, kita putuskan bareng-bareng. Ya enak semua. Ada Pak Jamat juga, terima kasih Pak Jamat juga. Hari Sabtu biasanya libur dengan keluarga, bagaimana datang ke sini kita bangun